karena alhamdulillah berkumpul dengan kita dapat hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai salah seorang umat Islam, yaitu melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah mengikuti kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu tentang Rasulullah SAW bukan hanya kitab manusia yang menyanjung Rasulullah SAW, bahkan Allah sendiri menyanjung Rasulullah SAW yang terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi jadi sudah ditanjung oleh Allah SWT sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mempunyai akhlak. Itulah sebabnya sehingga Rasulullah mengatakan buistu liutammima, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Juga Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, khairun nasi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlak. Itulah kepada laku sekalian, usahakan sedikit demi sedikit untuk kita lihat. Saya sampaikan kemarin bahwa coba kita contoh satu saja akhlak Rasulullah SAW kita contoh, itu bisa membawa berkah ya, kepada dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba ini pernah suatu ketika salah seorang sahabat yang berkumpul seperti begini, ada yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk diutus menjadi berdakwah di suatu kampung atau suatu desa. Ya, setelah diutus, kebetulan di desa itu terjadi suatu peristiwa. Apa itu peristiwa? Yaitu kepala desa yang ada di kampung yang dia ditugaskan itu sakit keras. Sudah berbagai macam alat atau berbagai macam obat yang diobati tidak sembuh-sembuh. Tapi berhubung karena satu ayat saja atau satu surah yang diketahui dari Rasulullah SAW dimanfaatkan untuk mengobati orang sakit atau kepala desa yang sakit ini, maka apa yang terjadi? Kepala desa sembuh berkat apa yang tadi diketahui dari Rasulullah SAW, yaitu membacakan suratul Fatihah. Bacakan boleh kali lagi kita Rasulullah, maka itu suratul Fatihah bisa menjadi obat. Akhirnya praktek kami. Langsung boleh ini baca Fatihah, boleh baca Fatihah, baca turun yero, ada sana, laksana yero kepada saya. Begitu juga anak kalian siapa tahu, ya. Jadi coba nih jadikan suatu Fatihah ini sebagai obat. Baru tadi saya sudah sampaikan kepada tapi di sini. Saya sampaikan tasbih tentang hadis Al-Quran itu tentang keutamaan suratul Fatihah.
suatu Fatihah bisa menjadi obat. Nah, terbukti seperti ini, akhirnya apa yang terjadi nanti sekalian? Karena sungguhnya orang-orang penduduk desa itu sembuh penyakit kepala desanya, semua anggota desa pada waktu itu memberikan satu kambing. Jadi masih ada teman ini si Bembe, masih ada tahu kalau masih ada Bembe, Madatu, Bembe, Malengi barakasnya sudah tuh Pak. Akhirnya orang ini juga tidak ambil daripada di bawah perlawanan. Iya, tahu sahabat kita dari mana itu tuh di bawah itu. Akhirnya pulang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, saya menggunakan ilmu yang untuk memberikan kepada saya membacakan Fatihah sehingga kepada saya yang lama sakit sembuh berkat saya bacakan surat Fatihah. Tapi setelah saya bacakan Fatihah sembuh penyakitnya, saya diberi berbagai macam, saya diberi banyak kambing. Bolehkah saya ambil ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, adalah kena alim, maka ada yang apa yang sisa, kasih saya sebagian. Jadi apa artinya itu? Artinya dibolehkan apa di Provinsi Presiden Sulawesi Pasir Kalimantan. Tapi ajak negara yang tungkai kalau boleh yang mendekat bui. Nah ini cara jelas tidak ini. Ini keikhlasannya sahabat Rasulullah SAW mengobati orang yang sakit, akhirnya semua penyakitnya. Jadi boleh mengambil upah dari mengobati seseorang dengan ikhlas. Akhirnya perlu yang sekalian memanfaatkan ini. Siapa tahu kalau saya sudah sampaikan bahwa saya sendiri pada waktu pertama di pesantren, pulang dari pesantren saya disuruh nenek saya untuk mengobati. Merasakannya obati tak boleh tak dulu. Ada isu ini. Agar pun bangun tak baca banyak Fatihah. Baca Fatihah penjatuh. Pernah polisi pun paburi pergi Fatihah. Dan jadi yang sekalian, mudah-mudahan jadi kita baru saja melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Mari kita mengambil satu atau mempraktikkan apa akhlak yang ada pada Rasulullah SAW. Untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita mengamalkan ayat yang ada dalam Al-Quran, yaitu yang ada dalam surat Al-An'am ayat 21. Maka dekat lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.